Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk belajar. Dan mudah-mudahan kita semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan belajar yaitu tema 6, menuju masyarakat sehat dengan muatan pelajaran IPA. Dulu kita sudah pernah belajar yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang mana pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, sehingga sampai dengan manula. Dan kali ini kita akan belajar melanjutkan yaitu yang berkaitan dengan pubertas, ya. Dan sebelumnya akan kita pahamin dulu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu. Jadi, pertumbuhan manusia itu ditandai dengan bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Sementara perkembangan manusia itu ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Dan kita akan membahas tentang pubertas, ya, atau yaitu perkembangan manusia, ya, perkembangan manusia. Nah, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran ini nanti akan saya sampaikan tujuan dari pembelajaran kita, dan mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita hari ini nanti setelah belajar, kalian saya harapkan dapat mengamati ciri-ciri pubertas, ya. Setelah kalian nanti mengamati ciri-ciri pubertas, kalian tahu, oh seperti ini, itu yang dinamakan dengan pubertas. Nah, yang kedua, kalian nanti diharapkan setelah belajar ini kalian untuk menuliskan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Dan yang selanjutnya, setelah kalian menuliskan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, kalian bisa menjelaskan, ya, menjelaskan cara menyikapi pubertas atau cara menyikapi ketika kita sudah mengalami pubertas. Nah, kita lanjutkan. Pubertas itu dialami oleh remaja, ya. Nah, ini kita akan buka remaja. Nah, remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa sehingga mengalami pubertas. Jadi pada masa pubertas terjadi perubahan fisik dan psikolog yang pesat. Nih, kalau kita perbedakan, kita amati perbedaannya antara balita, anak-anak, dan remaja atau yang sudah mengalami pubertas, ini akan mengalami perbedaan, ya. Nah, kita akan bahas dari satu persatu di sini. Yang pertama adalah pubertas pada laki-laki, ya. Pubertas itu akan dialami sekitar usianya 11 sampai 18 tahun, ya. Usianya antara 11 sampai dengan 18 tahun. Tapi kalau untuk perempuan itu biasanya 9 tahun itu dia sudah mulai mengalami pubertas. Jadi pubertas untuk perempuan itu lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu adalah pubertas pada laki-laki. Nah, pubertas pada laki-laki, ini yang pertama, masa pubertas seorang laki-laki itu dimulai ketika organ-organ reproduksi laki-laki telah berfungsi. Masa puber ini ditandai dengan peristiwa mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dari tubuh. Sperma itu dihasilkan oleh testis. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Ciri-cirinya seorang anak laki-laki yang sudah mengalami pubertas. Yang pertama, dada menjadi lebar dan bidang. Nah, itu kalau dadanya sudah membidang, lebar, itu berarti dia sudah mengalami pubertas. Nah, yang kedua, suaranya akan membesar dan berat. Ya, kita sering mendengar suara kalau masih anak-anak itu suaranya kecil, laki-laki, ya. Tapi kalau sudah dewasa atau sudah mulai mengalami pubertas, maka suaranya itu akan semakin besar atau berat, ya. Kemudian tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Nah, ini pubertas pada seorang laki-laki. Nah, dan selanjutnya yaitu adalah
Bagi seorang laki-laki itu pubertas itu akan dialaminya yaitu ketika sudah mengalami puber, maka dia akan tumbuh jakun. Ya, jadi di lehernya itu ada jakun. Nah, jadi jakunnya itu membesar. Jadi sebenarnya bukan tumbuh ya, tapi akan nampak, jakunnya akan nampak kalau sudah mengalami pubertas. Nah, ini adalah bagi seorang anak laki-laki. Nah, setelah kita pelajarin pubertas tentang laki-laki ya, yang dialami oleh laki-laki, maka kita akan kembali lagi kepada ke perempuan. Jadi ini adalah pubertas pada seorang anak perempuan. Yang tadi saya sampaikan bahwa pubertas anak perempuan itu lebih cepat dibandingkan seorang anak laki-laki. Jadi kedewasaannya itu lebih besar seorang perempuan. Jadi masa pubertas seorang anak perempuan ketika organ reproduksi perempuan telah berfungsi. Hal ini ditandai dengan menstruasi. Jadi menstruasi itu keluarnya darah karena ovum yang tidak dibuahi. Jadi itu yang dinamakan dengan menstruasi. Nah, ciri-ciri sekundernya atau ciri-ciri yang dialami pubertas pada seorang perempuan. Yang pertama yaitu adalah payudara dan pinggul membesar. Ya. Jadi kita perhatikan kalau anak-anak itu payudara dan pinggulnya itu masih seperti anak laki-laki. Jadi kalau masih anak-anak itu masih sama antara laki-laki dan perempuan, itu pinggul dan payudaranya atau mungkin dada itu tetap masih sama. Namun kalau sudah mengalami pubertas maka dia akan mengalami perubahan di sini. Ini pada perempuan, ya. Kemudian yang kedua, kulit menjadi halus, ya. Jadi seorang anak perempuan kalau sudah mengalami pubertas, nah itu kulitnya akan semakin halus, ya, kalau sudah mulai pubertas. Nah, karena apa? Karena anak-anak biasanya kalau sudah mengalami pubertas itu dia juga sudah mulai akan merawat kulitnya atau tubuhnya. Suara kecil atau melengking. Nah, ini kalau untuk perempuan. Jadi kalau perempuan itu semakin dewasa atau pubertas, ketika dia mengalami pubertas maka suaranya akan melengking, akan semakin kecil. Tapi kalau laki-laki tadi kalau sudah mengalami pubertas maka suaranya akan semakin besar atau memberat. Nah, seperti itu. Yang keempat yaitu adalah ciri pubertas yang dialami oleh perempuan itu adalah akan tumbuh rambut pada sekitar kemaluan dan pada ketiak. Nah, ini adalah pubertas yang dialami oleh seorang anak perempuan. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini jadi kita sudah bisa membedakan antara pubertas laki-laki dan pubertas perempuan. Jadi ciri-cirinya ternyata berbeda, tidak sama ciri-ciri pubertas yang dialami oleh anak laki-laki dan juga ciri pubertas yang dialami oleh perempuan. Ya. Yang selanjutnya kita akan melanjutkan pada bagaimana menyikapi pubertas yang sedang dialami. Jadi ketika anak laki-laki maupun perempuan dia sudah mengalami pubertas, maka bagaimana sikapnya? Yang pertama, ketika anak sudah mengalami pubertas itu perubahan sistem dalam tubuh, ya. Jadi perubahannya itu akan mengalami perubahan. Sistem dalam tubuhnya itu akan berperubahan. Jadi ketika mengalami perubahan ini, maka seorang anak yang sudah mengalami pubertas ini kita harus berolahraga dan istirahat yang cukup. Karena biasanya kalau anak-anak itu tidak disuruh olahraga dia sudah aktif, ya, sudah aktif. Tapi kalau sudah mulai pubertas itu biasanya dunia bermainnya itu sudah mulai berkurang. Ya, ketika dia dunia bermainnya berkurang, yang mungkin biasanya sepedaan, main bola dan lain sebagainya itu sudah berkurang, ya. Nah, makanya di sini harus berolahraga dan istirahat yang cukup. Tapi kalau biasanya kalau anak-anak itu antara bermain dengan istirahat ini kadang tidak seimbang, ya. Main-main, istirahat enggak. Nah, seperti itu kalau biasanya kalau anak-anak. Tapi kalau sudah mulai pubertas itu biasanya dia sudah mulai ada perasaan malu kalau main. Nah, seperti itu. Jadi makanya aktivitas main itu digantikan dengan olahraga, ya. Kemudian yang kedua, menghasilkan keringat yang berlebih. Jadi ketika anak sudah mengalami pubertas, maka itu keringatnya akan berlebihan. Jadi berbeda ketika masih anak-anak atau balita, ya. Jadi kalau sudah mulai pubertas itu keringatnya akan berlebihan. Nah, makanya ketika hal itu terjadi,
kita harus, atau ketika kalian sudah mengalaminya atau mengalami pubertas, kalian harus bisa menjaga kebersihan badan dan pakaian yang dikenakan. Bagaimana caranya? Nah, untuk menjaga kebersihan badan yaitu dengan cara mungkin ya mandi sehari 2 kali. Ya, minimal lah ya, minimal sehari 2 kali. Nah, selain itu juga pakaian juga harus kita jaga kebersihannya. Jadi jangan sampai kita memakai pakaian yang sampai keringatnya itu berlebihan, kemudian kita tidak ganti, nah kita masih pakai lagi dan seterusnya. Nah itu yang nanti yang akan menimbulkan mungkin bau badan dan juga mungkin dalam kondisinya kurang sehat ya, terutama dari segi pakaiannya mungkin bau dan lain sebagainya. Yang selanjutnya terjadi perubahan hormon dalam tubuh. Ya. Nah, dalam hal ini kita juga harus menjaga kebersihan organ tubuhnya dengan baik dan benar. Biasanya kalau orang sudah mengalami pubertas itu biasanya nih, itu mukanya berminyak. Kemudian akan tumbuh jerawat. Nah, ketika tumbuh jerawat itu jangan dipencet itu ya, dalam bahasanya ya. Jangan seperti itu. Nah, mungkin dengan cara diobatin atau berobat atau menjaga kebersihan mukanya ya, minimal ya sering cuci muka, nah membasuh dengan air yang bersih, nah seperti itu. Nah selanjutnya, selain itu juga terjadi perubahan hormon akan mengalami emosional yang lebih tinggi. Maka dalam hal ini jangan melampiaskan emosi kepada orang tua dan orang lain. Nah, biasanya orang yang sudah mulai pubertas ini biasanya sudah mulai dia melawan sama orang tuanya. Nah, makanya dalam hal ini ketika kalian sudah mengalami pubertas ya harus bisa menjaga emosi. Ya, jadi jangan sampai melampiaskan emosinya itu kepada orang tua dan juga kepada orang lain. Nah, yang berikutnya adalah gunakan sehari-harimu dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi kalau misalkan kalian itu sudah mengalami pubertas, itu gunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi jangan digunakan kalau sudah mengalami pubertas, itu kan berarti sudah mulai anak itu remaja dan menuju dewasa. Jadi hal seperti itu ketika dilakukan itu jangan sampai lebih banyak bermain. Ya, lebih banyak bermain. Jadi gunakan waktunya sehari-hari itu yang bermanfaat, ya. Bagaimana caranya? Ya mungkin membantu orang tua atau mungkin belajar. Ya, jadi jangan digunakan untuk yang tidak bermanfaat. Ya, sering banyak main game, kemudian sering pokoknya bermain yang tidak bermanfaat lah. Ya, bermain yang tidak bermanfaat sehingga lupa waktu terhadap kewajibannya. Nah, ini adalah bagaimana sikapnya atau sikap seorang anak yang ketika sudah mengalami pubertas ya. Jadi ketika hal itu sudah terjadi maka kita harus bisa menyesuaikan diri ketika kita sudah mulai mengalami pubertas. Jadi jangan seperti anak-anak lagi. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan sekiranya mungkin ada penjelasan dari saya yang kurang jelas atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan dan kebersihan nah ketika kita mengalami pubertas. Demikian dari saya, dan pesan saya, perbaiki akhlaknya, tingkatkan ibadahnya, dan jangan lupa sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.